Bayangin, teman-teman, sebuah arena di mana nggak ada tempat buat petarung setengah hati. Sebuah divisi yang kalau lu masuk, lu harus siap berdarah-darah karena setiap nama di daftar peringkatnya bukan cuma jago, tapi buas, lapar, dan siap mencabik siapapun yang berdiri di depannya. Inilah kelas menengah UFC, divisi yang saat ini jadi neraka paling panas di dunia MMA. Di sini, sabuk juara bukan cuma sekadar aksesori emas yang dipajang di lemari kaca. Sabuk ini ibarat mahkota di medan perang, yang direbut dengan tulang patah, darah muncrat, dan napas terakhir. Dan yang bikin makin gila, teman-teman, mempertahankan sabuk ini malah lebih susah daripada merebutnya. Kenapa? Karena di setiap sudut, ada para pemburu yang udah siap menerkam kapan saja. Besok, tanggal 10 Agustus nanti, UFC on ESPN 72 bakal jadi ajang pemanasan neraka ini. Di main event, dua predator kelas menengah bakal saling menghabisi. Roman Dolidze, si mesin penghancur asal Georgia, peringkat 9, melawan Anthony Hernandez, petarung komplet asal Amerika, peringkat 10. Dolidze baru aja bangkit dari masa suram, memutus rantai kekalahannya, dan sekarang lagi on fire dengan 3 kemenangan beruntun. Dan bukan lawan kacangan, teman-teman. Dia ngalahin Anthony Smith yang veteran, Kevin Holland yang flamboyan tapi bahaya, sampai Martin Vettori yang terkenal keras kepala kayak tembok beton. Petarung ini tipe yang nggak kenal mundur. Tapi di seberangnya ada Hernandez. Nih, orang lagi jalan di atas ombak kemenangan, 7 kali berturut-turut dia bikin lawan nyium kanvas atau tunduk di bawah kuncian. Stand up oke, gulat oke, grappling maut, stamina gila, lengkap. Dan yang bikin dia berbahaya adalah rasa lapar akan sabuk juara yang benar-benar kebakar di matanya. Duel ini nggak cuman soal siapa yang menang, tapi siapa yang bakal melangkah lebih dekat ke singgasana emas itu. Di ujung lain medan perang, minggu depan dunia bakal fokus ke duel yang udah ditunggu-tunggu, Dricus du Plessis versus Khamzat Chimaev. Du Plessis, petarung Afrika Selatan yang jadi kontroversi berjalan, sering dicap kikuk, bahkan Michael Page sempat nyindir dia kayak amatir berbakat. Tapi semua cemoohan itu nggak ada artinya kalau lu lihat rekornya 9-0 di UFC. Dan yang dia kalahin bukan petarung kaleng-kaleng. Dia udah menjinakkan para kelas menengah top dan sekarang dia duduk di puncak gunung, sabuk di tangan, siap mempertahankannya untuk pertama kali. Lawan yang datang adalah Khamzat Boris Chimaev, monster tak terkalahkan dengan 8 kemenangan tanpa cacat di UFC. Boris ini bukan cuma petarung, dia badai. Lawan-lawannya sering bilang bertarung sama Chimaev itu kayak dilempar ke ombak besar tanpa pelampung. Lu cuma bisa bertahan sebentar sebelum tenggelam. Tapi siapapun yang menang di antara mereka, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah itu. Karena kelas menengah saat ini ibarat hutan rimba penuh singa lapar. Selain Dolidze dan Hernandez, ada duel maut lain yang udah dijadwalkan. Nassourdine Imavov versus Caio Borralho di UFC Paris awal September. Ini bisa jadi eliminasi penantang berikutnya. Borralho adalah petarung Brasil yang dingin dan mematikan. 7-0 di UFC, belum pernah kalah di divisi ini. Dia ngandelin fight IQ tinggi dan teknik rapi buat ngeraih kemenangan. Kalau dia menang di Paris, 3 minggu kemudian namanya bisa resmi diajukan buat perebutan sabuk. Tapi Imavov nggak mau itu terjadi. Petarung Prancis berdarah Dagestan ini lagi membara setelah 4 kemenangan beruntun. Dan di pertarungan terakhirnya, dia bikin kejutan terbesar, menghabisi Israel Adesanya. Bukan cuma menang poin teman-teman, tapi benar-benar menundukkan legenda itu. Dia bahkan kelihatan makin ganas setelah keluar dari naungan pelatih kontroversial Fernand Lopez. Duel ini jelas gak kalah panas dibanding perebutan sabuk, karena siapapun pemenangnya, dia akan jadi momok baru di divisi ini.
Di tengah hiruk pikuk para veteran dan bintang naik, UFC diam-diam dapat tambahan amunisi berbahaya, Rainier the Reader. Buat fans MMA Rusia, nama ini udah familiar. Dia mantan juara One Championship yang sempat 2 kali dikalahkan Anatoly Malikhin. Tapi di UFC, dia seperti terlahir kembali. 4 kemenangan beruntun, 2 diantaranya lawan nama besar. Bo Nickal, si anak emas yang diunggulkan banyak pihak, dan Robert Whittaker, legenda kelas menengah. The Reader bawa paket komplit, badan gede, teknik bersih, gulat elit, dan pukulan yang bisa bikin lampu lawan padam dalam sekejap. Dia mungkin masih baru di UFC, tapi ancamannya udah kerasa banget di puncak ranking. Jangan pikir mereka udah lewat masa emasnya, karena 3 nama ini masih bisa bikin gempa di oktagon: Robert Whittaker, Sean Strickland, dan Israel Adesanya. Whittaker, mantan juara yang pernah memerintah divisi ini, selalu jadi ujian terberat buat penantang baru. Strickland, dengan gaya nyablaknya, punya kemampuan untuk bikin mental lawan goyah sebelum pertarungan dimulai. Dan Adesanya, walau belakangan agak menurun, tetap salah satu striker paling licin yang pernah ada di UFC. Ketiganya mungkin gak lagi di puncak, tapi kalau ada yang meremehkan mereka, bisa-bisa malah jadi korban comeback. Belum cukup? Nih, masih ada Jared Cannonier, si tank berjalan yang pukulannya kayak palu Thor. Michael Venom Page, striker nyentrik yang gerakannya bikin lawan bingung setengah mati. Dan Sharap Bullet, sensasi baru yang bawa gaya flashy, tapi mematikan dari Rusia. Mereka semua ada di jalur berburu, nunggu celah sekecil apapun buat loncat ke perebutan sabu. Divisi kelas menengah UFC sekarang udah kayak gunung berapi aktif, teman-teman. Setiap pertarungan di puncak ranking bisa bikin peringkat berantakan. Siapapun yang pegang sabuk, entah Du Plessis atau Chimaev, harus sadar satu hal, mempertahankannya di tengah rimba ini mungkin jadi misi paling gila dalam karir mereka. Karena di kelas ini nggak ada tempat aman. Setiap ronde adalah perang, setiap kemenangan bisa langsung disusul badai baru, dan satu kesalahan kecil bisa bikin lu jatuh dari singgasana ke dasar jurang. Ini bukan cuma soal siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling kuat, paling tahan, dan paling tega bertahan di medan perang paling mematikan di UFC. Dan di tengah semua ini, satu hal pasti, drama kelas menengah masih jauh dari kata selesai. Dan kalau kita ngomongin Khamzat Chimaev, jikapun dia berhasil ngebantai Dricus Du Plessis pada hari Minggu depan dan keluar dari oktagon dengan sabuk emas di pinggang, perjalanan dia baru dimulai. Semua nama yang barusan gue sebutin tadi, dari para predator ranking atas sampai pendatang baru yang lapar darah, bakal jadi alasan berat kenapa mempertahankan sabuk itu bisa jadi ujian terbesar dalam hidupnya. Karena di kelas menengah UFC, temen-temen, raja hari ini bisa jadi korban besok pagi. Dan ini bukan hanya sebatas narasi penghibur. Kemampuan Chimaev yang jikapun mampu menjadi juara divisi, jalan ke depannya penuh duri-duri yang menusuk daging. Para monster lainnya telah berdiri di balik pagar dengan busung dada yang siap saling merebut tahta di dinasti mereka. Jadi teman-teman, jalan Chimaev kali ini bukanlah satu jalan yang mudah ke depannya. Namun meski begitu, terkadang timbul keyakinan dalam benak penggemarnya bahwa The Boers mampu ngelewatin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.